Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Hadir bersama kita hari ini tamu-tamu yang istimewa, khususnya Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi, Bapak Dr. Andes Haji Akhyar Nasution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga Ibu Dr. Anda Hajah Abnizar. Assalamualaikum. Dari Komisi Sosial dan Bencana MUI, dan juga sekaligus Ibu Hajah Abnizar ini sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan berdiskusi sedikit, Pak Ketua, bersama Ibu Hajah Abnizar tentang bagaimana penyelenggaraan haji. Ini kan saat ini kita sedang bulan Ramadan, nanti akan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, tentu penyelenggaraan haji akan dilaksanakan. Nah, kami akan bertanya pertama kepada Ibu Hajah Abnizar, nanti mungkin diskusi dengan Pak Ketua Umum juga, bagaimana tentang persiapan-persiapan jamaah. Ini kan kita belum tahu pasti ya, Bu, bagaimana haji Indonesia nanti berangkat atau tidak. Mohon penjelasannya lah dari Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Umum MUI Kota Tebing Tinggi yang telah mengundang saya kemari. Walaupun saya sebagai pengurus MUI, tapi saya juga harus diundang karena yang akan disampaikan adalah masalah perkembangan haji saat ini. Perlu kami sampaikan di kesempatan ini, Bapak Ketua Umum dan Bapak Sekretaris Umum, bahwasanya persiapan yang telah kami laksanakan dalam rangka penyelenggaraan haji ke depan, sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu kami itu sudah berbuat. Kami sudah menyusun, pertama sekali kami sudah menyusun pramanifest dalam bentuk karu dan karom, karena seluruh jemaah yang akan berangkat itu sudah melunasi dan mereka sudah diberikan manasik, sudah menyusun karu karom. Namun karena ini bencana yang pandemi ini secara mendunia, tidak saja di Indonesia, maka terjadilah penundaan keberangkatan haji 2 tahun. Nah, pada tahun ini jemaah itu sudah sangat-sangat berharap kiranya melandainya pandemi ini, mereka berharap kiranya haji itu dilaksanakan. Nah, sebagai langkah untuk pelaksanaan haji ini, kita sudah melaksanakan suntik vaksin bagi jemaah haji. Vaksin COVID-19 itu sebanyak 3 kali, suntik vaksin 1, 2, dan booster. Nah, tinggal minggu ke depan, Pak, karena vaksin meningitis kita itu sudah kadaluarsa, kan itu masa berlaku 2 tahun. Maka 3 minggu ke depan jemaah haji akan kami suntik vaksin. Nah, ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sri Padang. Dalam hal ini Bu Dr. Hajah Hafizah. Nah, kemudian selain suntik vaksin, jemaah haji juga saat ini sedang menunggu bagaimana, Bu, karena ada kabar besaran ONH itu akan naik. Sekarang namanya BIPIH, Pak, ya, tidak ONH lagi, biaya perjalanan ibadah haji. Nah, itu kabarnya kita udah lihat di koran itu bahwasanya ONH BIPIH itu akan dinaikkan menjadi rata-rata nasional 42 juta. Tadinya itu 45 juta, namun karena Arab Saudi saat ini tidak lagi mengadakan karantina dan PCR, maka dikurangi jadi 42 juta. Itu rata-rata nasional, Pak. Nanti berapa besaran untuk embarkasi Sumut? Nah, itu disesuaikan karena jarak tempuh kita ke Arab Saudi itu hanya 8 jam, Pak. Maka ONH-nya saya rasa nggak sampai 42 juta, mungkin sekitar 40-an gitu. Jadi ONH yang ada kenaikan dan sudah disesuaikan sebesar 40 juta itu, Bu, untuk termasuk ongkos pesawat, untuk apa aja gitu? Nah, komponen yang ada di dalam kenaikan itu adalah termasuk ongkos pesawat. Yang saat ini kan kita ketahui kenaikan biaya aftur itu terjadi secara dunia. Kemudian di dalamnya ada biaya akomodasi
akomodasi, biaya konsumsi, biaya transportasi, dan living cost jemaah itu sendiri. Nah, jadi nanti kembali ke jemaah juga. Kalau boleh tahu Bu, ini kalau nanti jadi berangkat di tahun 2022 ini, kira-kira berapa kuota untuk Kota Tebing Tinggi sendiri? Nah, itu tadi. Saat ini jemaah sedang bertanya-tanya, Bu, apakah kuota kita ini normal? Apakah yang kami sudah melunasi di 2 tahun yang lalu, itu kami berangkat semua? Itulah yang sedang kita tunggu sampai saat ini. Apakah kuota normal atau dibatasi? Apakah dibatasi dari segi usia Pak atau 50% aja tidak dibatasi usia, tapi 50%. Tapi saya berharap kuota kita ini normal, karena saat ini Bapak Dirjen Haji Pak Herman itu sedang bernegosiasi dengan pihak Arab Saudi bersama dengan Bapak Gus Menteri untuk meminta kuota kita normal. Artinya yang sudah menunggu 2 tahun itu siap untuk berangkatkan diberangkatkan. semua. Insya Allah semoga. Tentu kalau nanti ini tidak berangkat, tentu kan apa ya, beban mental juga bagi Kecewa yang sangat mendalam. Ini kira-kira Pak Ketua Umum, kira-kira apalah saran dan nasihat lah dari Ketua Umum UI kepada para jemaah kita yang sudah menunggu lama sampai 2 tahun ya Bu? Iya. Ya ini kan kita belum tahu juga Pak Ketua bahwa akan berangkat atau tidak. Tapi mudah-mudahan kita berdoa berangkat. Kalau tidak adalah harapan, himbauan daripada Bapak Ketua. Kami persilakan. Terima kasih. Kita dari MUI, Dewan Pimpinan MUI Kota Tebing Tinggi, pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama juga seluruhnya, apalagi bidang haji di Tebing Tinggi, Ibu Hajah Dr. Hajah Nijar tentang informasi tentang haji ini. Karena nampaknya kalau saya melihat pemerintah juga bagaimanapun akan membuka, karena membuka perjalanan haji ini bergantung pada bagaimana cara-cara Saudi Arabia menerima tamu-tamu Allah ini. Itu saya prediksi saya sebagai ketua MUI ini berangkat Tahun ini ya Pak. Iya, Amin. kuat sekali. Saya Karena optimis. optimis saya berangkat. Kemudian harapan kami juga dari MUI tentu pertama sekali ini tertunda yang keberangkatan haji kena COVID ini sudah berjalan 2 tahun. Saya juga memantau di lapangan jemaah haji kita kehilangan keseimbangan semenjak seperti itu. Karena harapan mereka begitu tinggi terhadap haji, ibadah haji ini kepada mereka di Saudi Arabia ini. Tentu kami harapkan juga bisalah dibuka manasik hajinya kembali, walaupun hanya sekedar apa pemanasan ya. Penyemangat Pak ya. Memberikan semangat. Ya. Nah, jadi mereka ini apa namanya itu ya Allah kami berangkat juga ya gitu ya. Bisa optimis Pak. Jangan kita kita biarkan aja kita panggil aja. Jadi doa juga ya Pak. Betul. Jadi doa. Apa kita panggil juga MUI juga Iya, memberikan boleh, ya. Manasik. berikan semangat aja lah. Bagaimana menteri-menteri bersabar kemudian apa itu supaya mereka seperti itu komunikasinya. Iya. Kemudian informasi yang perlu disampaikan oleh bidang haji ini tentang penerapan Nijar kepada masyarakat Tebing Tinggi, tentu ada jemaah haji kita mungkin ada yang wafat. Oh iya. Udah wafat. Sudah tahun ya Pak. Iya, benar. Jadi mereka itu kan perlu keluarganya perlu informasi. Bagaimana ya cara penggantinya? Apakah uangnya dipulangkan? Iya. Atau bisa mengganti keluarganya gitu? Saya itu dulu dari saya. Kami harapkan juga Ibu bisa menyampaikan itu kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi. Terima kasih Pak Ketua Umum Pak Dr. Nur Haji Akhir Nasution. Itu Bu tadi benar juga. Lupa saya menanyakannya itu. Iya. Karena sudah 2 tahun kemarin sudah usianya lanjut ya Pak. Iya. Sekarang sudah tinggal bagaimana itu Bu? Iya, benar sekali memang. Saya berlupa, terima kasih kan. Perlu juga kita sampaikan
sampaikan di sini di forum kita yang berbahagia ini, bahwasanya dengan masa tunggu yang 2 tahun mereka sudah melunasi dengan kondisi yang mereka Pak kesehatannya itu relatif, maka yang usia lanjut itu ada sekitar 10 orang tuh Pak sudah berpulang dipanggil Allah Pak. Dengan penantian mereka itu Pak, saya sangat sedih sekali, tapi Pak kita di Kementerian Agama ini Pak, dengan wafatnya jemaah tersebut itu rata-rata ahli warisnya tidak ada yang mengambil, walaupun boleh mengambil setelah melunasnya tadi, tapi Pak mereka tidak ada yang mengambil karena ada itu diatur oleh undang-undang kita bahwasanya jemaah yang wafat boleh dilimpahkan porsinya kepada ahli waris. Digantikan gitu ya. Dilimpahkan atau digantikan. Tetap berangkat lah dari keluarga. Jadi iya, si ahli waris tersebut mengambil porsi si orang tuanya yang wafat. Nah, jadi dia ikut berangkat. Tapi Bu, apakah memang harus ahli waris langsung gitu? Misalnya kalau ayah atau mama anaknya, apakah boleh mungkin dialihkan kepada keluarga tapi masih dalam kategori ahli waris? Iya, pertanyaan baik. Begini Pak Seko, kategori ahli waris ini apabila yang wafat istrinya atau sebagai suaminya, maka yang hanya boleh menggantikan itu anak kandung. Kalau suaminya wafat, istrinya. Nah, kalau misalnya anak yang wafat bisa digantikan sebaliknya dengan ayahnya atau itulah silsilah ahli waris. Kalau masih ada urutan itu tidak boleh melompat ya Bu? Tidak boleh. Misalnya kalau ayahnya meninggal, istrinya sudah haji nih, udah hajah lah, tentang bapaknya belum mau berangkat, boleh? Digantikan anak aja. Nggak boleh? Gitu. Gitu? Boleh. Oh boleh. Selama ada surat pernyataan ahli waris. Nah, surat pernyataan ahli waris itu siapa yang dalam menghunjuk, siapa yang dihunjuk oleh keluarga. Boleh Pak Umpan, misalnya ibunya udah haji, Bu nggak usah lah. Atau sudah tua kali. Udah tua, saya aja lah yang menemani ayah, boleh. Mau anak laki-laki atau perempuan boleh. Tapi Pak. persetujuan ahli waris. Iya, tetap melalui persetujuan ahli waris Dan dibuktikan keluarga. dalam surat administrasi. Ini kan anaknya 4 berebut pula orang tuh, aduh kan? Iya, betul Jadi harus ada sekali. pernyataan. Harus ada surat pernyataan ahli waris. Jadi ini memang informasi yang penting sekali Pak Ketua Umum, di mana masyarakat menunggu-nunggu ini, menunggu tentang pelaksanaan ibadah haji. Nah, mungkin juga kalau umroh tidak ada masalah ya? Kalau umroh Pak tidak ada masalah. Setelah dibuka di 5 Januari kemarin, maaf dari 5 Januari itu dengan sistem 1 pintu. Kami membukanya dengan sistem 1 pintu, yaitu melalui embarkasi Soekarno-Hatta. Nah, respon antusias dari jemaah umroh yang sudah waiting list ini sangat besar. Walaupun 1 pintu dengan biaya yang karena ada mungkin biaya karantina di Arab Saudi saat itu ya Pak ya, tapi sekarang nggak ada lagi Pak biaya karantina di Arab Saudi. Arab Saudi sudah menyediakan karantina dan PCR. Itu ditempuh oleh jemaah. Mereka antusias sekali, mereka itu berangkat berbondong-bondong ke Arab Saudi, apalagi tidak ada batasan. Nah, hasil evaluasi inilah saya berharap Pak, semoga haji juga tidak dibatasi. Baik, amin. Amin ya Oke, Allah. inilah Pak Ketua Umum, Ibu Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh. Diskusi kita hari ini tentu ini diskusi yang bermanfaat sekali pada masyarakat, apalagi di hari Jumat ini. Mungkin terakhir kalau ada kata-kata nasihat dari Pak Ketua Umum atau nanti dari Ibu, silakan sedikit Pak. Semua kita sangat mengharapkan ibadah haji berjalan dengan lancar. Jadi kepada semua masyarakat, kami harapkan dari MUI bahwa mencari informasi yang benar ke Kementerian Agama bidang haji, lebih tinggi Bu Dr. Andra Haji Datang gitu ya Pak. Ya supaya kita nggak dapat informasi yang sama-sama. Sehingga apa yang mungkin diskusi ini ada yang belum terbicarakan ya, itu mencari informasi yang akurat dalam perjalanan haji ini, dan jangan ada orang-orang lain ya kan yang tidak memang tidak bidang Porsinya ya. Porsinya menyampaikan hal-hal yang hoax Pak ya. Pada masyarakat kami harapkan dari MUI, kalau kita nggak tahu soal haji jangan bicara haji lah. Benar. Nggak tahu informasi. Menurut saya seperti ini, menurut saya. Menyesatkan, Ya, kemudian beban mental juga lagi sama masyarakat. Seperti kemarin ada berita biaya haji naiknya sampai 100 juta, 50 juta, itu kan membuat Sok mental ya. masuk. Ya, pada
MUI juga banyak bertanya secara pribadi melalui telepon, Ustaz ini haji berapa kalian? Oh, mau 40 kemana? Kami cari duitnya. Tolong dulu informasi itu ke Departemen ya kan bidang haji itu kita sebenarnya. Inilah himbauan kami dari MUI. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum. Ibu ada lagi kita sedikit? Hanya begini saja Pak, di penghujung kita ini, pertemuan kita ini, saya hanya berpesan kepada jemaah yang daftar tunggu, bersabarlah Bapak Ibu sambil terus berdoa, apalagi di bulan penuh barokah ini. Amin. Semoga doa-doa Bapak Ibu itu diijabah Allah. Amin. Dengan harapan keberangkatan haji tahun ini berjalan sesuai sebagai mestinya dengan tidak ada pengurangan porsi ataupun batasan usia. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada para narasumber kami, Pak Ketua Umum MUI, Bapak Dr. Haji Ahli Nasution, Ibu Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh, Ibu Haja Nizar yang telah berhadir di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tinggi. Tentu ini bermanfaat dan tentu ini menjadi ladang amal dan ibadah kita semua sebagai penyebaran informasi dakwah kepada umat, khususnya umat Islam di Kota Tinggi dan umumnya di Indonesia dan dunia. Ya. Kita berdoa juga kiranya di masa pandemi ini sudah melandai, tidak ada lagi lah pandemi ke depan, sehingga kegiatan-kegiatan ibadah yang selama ini kita lakukan dapat berjalan dengan baik, normal, dan tentunya atas izin pemerintah dan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kami sampaikan, terima kasih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.